1137 kontes lain dengan Su Yao. Yang Chen dan Su Yao membunuh semua penjaga garis pertahanan terakhir klan sihir terlarang dan langsung memasuki medan perang, mendatangkan malapetaka seperti ikan di air. Adapun klan sihir terlarang, mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Baik Yang Chen maupun murid-murid Sekte Wilayah Utara, saat melihat begitu banyak anggota klan sihir terlarang, mata mereka memerah karena niat membunuh. Teknik mereka dilepaskan, dan mereka memberikan pukulan berat kepada klan sihir terlarang dari belakang, membuat klan, yang awalnya unggul melawan manusia, langsung jatuh ke dalam kekacauan. Melihat pemandangan ini, rasa gembira pun membuncah dalam hati Zhang Zonyi. Hahaha, hebat sekali. Itu teman muda Yang Chen. Teman muda Yang Chen membawa bala bantuan. Ayo kita bunuh mereka bersama-sama. Jangan beri kesempatan bagi klan sihir terlarang untuk melakukan serangan balik. Dengan pasukan penyerang kejutan, musnahkan mereka, jangan tinggalkan satu pun baju besi. Saudara-saudara, serang! Zhang Zonyi berteriak keras, dan pasukan manusia, yang baru saja berkumpul, menyerbu maju dengan panik dengan semangat tinggi. Dengan kebakaran yang terjadi di belakang klan sihir terlarang dan garis depan mereka yang tertekan, mereka secara bertahap mundur menghadapi pasukan manusia yang sangat besar. Pemimpin Bon Yin, ini bencana. Sejumlah besar manusia entah bagaimana menyusup dari belakang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Beberapa anggota klan sihir terlarang buru-buru melaporkan berita itu dari ketinggian. Apa yang bisa kita lakukan? Hentikan mereka. Iblis abadi Bon Yin meraung marah. Tapi, kita tidak bisa menghentikan mereka. Kita tidak tahu mengapa mereka begitu kuat, orang-orang ini. Yang kita kirim, lebih dari 20 iblis kekuatan raksasa, tidak bisa menghentikan mereka sama sekali, kita sudah kehabisan akal sekarang. Bon Yin hendak berbicara ketika tiba-tiba, iblis terlarang lainnya berlari dan berteriak, Tuan Bon Yin, pasukan manusia sudah gila, menyerbu ke arah kita dengan panik. Pasukan belakang kita tidak cukup, dan kita tidak dapat melawan pasukan manusia lagi. Meskipun Bon Yin bodoh, dia tahu bahwa segala sesuatunya tidak berjalan baik. Mereka telah ditipu. Pasti sudah direncanakan oleh manusia. Bon Yin geram. Sudah kubilang padamu untuk lebih berhati-hati di belakang, jangan beri kesempatan pada manusia, tapi kau tidak mau mendengarkan. Poisonous Wolf juga merasa kesal. Namun, saat melihat Yang Chen dan Su Yao, matanya langsung memerah. Tidak ada gunanya membahas ini sekarang, Bon Yin. Apakah kau melihat pemuda yang memimpin tim penyerang kejutan manusia? Dialah yang mengambil Yin Lizatku. Mari kita kesampingkan semua hal lain dan bunuh orang ini, dapatkan Yin Lizatku terlebih dahulu. Poisonous Wolf meraung. Baiklah, aku akan membantumu mendapatkan kadal Yin kembali dulu. Jika ada kerugian besar hari ini, semua tanggung jawab ada padamu. Tegur Bon Yin. Poisonous Wolf tidak bisa berpikir terlalu banyak sekarang. Baginya, bahkan dengan kerugian besar, harga yang harus dibayarnya tidak sebanding dengan kehilangan Yin Lizat. Ini juga menjadi alasan keinginannya untuk mendapatkan Yin Lizat kembali. Ayo pergi. Poisonous Wolf dan Bon Yin berbicara dan langsung menuju ke arah Yang Chen. Bagaimana mungkin Yang Chen tidak merasakan kedatangan Poisonous Wolf dan Bon Yin? Melihat dua Immortal Demon terbang ke arahnya, wajahnya menjadi dingin. Su Yao tidak jauh darinya, dan tentu saja tidak sulit baginya untuk merasakan mendekatnya dua iblis abadi yang kuat. Siapa mereka? Teriak Su Yao. Yang Chen berbicara perlahan, mereka adalah iblis abadi, juga dikenal sebagai iblis pemimpin. Mereka adalah iblis terlarang kerajaan teratas dari suku iblis. Kekuatan mereka sangat mengerikan, bahkan lebih kuat dari Raja Iblis. Kemungkinan besar mereka menargetkanku. Sepertinya Poisonous Wolf tidak bisa melepaskan Yin Lizatnya, dia bahkan membawa Unding Demon lain untuk membunuhnya, ya. Jika dia tidak bersama Su Yao hari ini dan menghadapi dua iblis abadi sendirian, itu akan sedikit merepotkan. Namun, keadaan hari ini berbeda karena dia memiliki Su Yao di sisinya. Dan Su Yao adalah orang yang sangat agresif. Setelah mendengar bahwa ada iblis terlarang yang lebih kuat dari Raja Iblis, dia tidak bisa tinggal diam. Ini sempurna, Tuan Muda Yang. Jadi, mari kita ikuti aturan lama, pria di sebelah kiri, wanita di sebelah kanan. Saya akan mengambil yang di sebelah kanan, dan Anda mengambil yang di sebelah kiri. Mari kita bandingkan keterampilan kita lagi,
tetapi saya harap Anda tidak akan sengaja menahan diri kali ini. Setelah mengatakan ini, Su Yao langsung menyerang dengan cepat dan efisien. Melihat Su Yao yang tergesa-gesa, Yang Chen tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya. Namun, pilihan Su Yao tidak terlalu membuatnya khawatir. Su Yao telah memilih Poisonous Wolf Undying Demon di sebelah kiri. Yin Lizard masih di tangannya, dan kekuatan Poisonous Wolf tidak dapat dilepaskan sepenuhnya, bahkan setengahnya pun tidak. Yang Chen yakin bahwa kemampuan Su Yao seharusnya cukup untuk menghadapinya. Adapun iblis abadi yang baru ini, Yang Chen tidak tahu seberapa kuat iblis abadi Bon Yin itu, tetapi dia langsung menyerbu ke arahnya. Dalam sekejap, dia sudah ada di depannya. Aku berencana bekerja sama dengan Poisonous Wolf untuk menghadapimu, tapi aku tidak menyangka bahwa gadis di sebelahmu benar-benar tidak takut mati, berani menghalangi Poisonous Wolf. Bon Yin mencibir. Apakah kamu tidak takut temanmu akan dimangsa tanpa mengetahui bagaimana dia mati? Oh, jadi iblis abadi itu bernama Poisonous Wolf. Begitu, tapi kamu tidak perlu khawatir. Aku sangat yakin dengan kemampuan rekanku. Sebaliknya, kamu seharusnya mendengar dari rekanmu Poisonous Wolf apa yang kulakukan pada sekutumu. Apakah kamu pikir kamu punya peluang menang tanpa Poisonous Wolf di pihakmu? Yang Chen berkata perlahan. Saat berbicara, mulut Yang Chen melengkung ke atas, memperlihatkan senyum tipis. Mendengar perkataan Yang Chen, Bon Yin menjawab dengan dingin, konyol. Sepertinya mengalahkan Poisonous Wolf telah memberimu banyak kepercayaan diri. Aku bukanlah orang yang sia-sia yang mengandalkan harta karun seperti kadal kembar Yin yang untuk menghadapi musuh. Begitu aku mengalahkanmu, kau akan menyesalinya. Saat dia berbicara, Bon Yin tiba-tiba membuka tubuhnya. Setelah itu, sayap daging besar muncul di punggungnya. Sayap daging itu mengepak dengan cepat, menyebabkan semakin banyak ki iblis di sekitar Bon Yin, membuat tubuhnya semakin kabur. Akhirnya, ia tampak menyatu dengan ki iblis, dan jejaknya pun hilang. Agak aneh. Ekspresi Yang Chen acuh tak acuh. Meskipun dia tidak menganggap serius Bon Yin tadi, bagaimana mungkin Yang Chen, dengan kepribadiannya, menurunkan kewaspadaannya. Sebagai iblis abadi, Bon Yin pasti memiliki keahliannya. Deteksi jiwa ilahi tidak dapat menemukannya, dan bahkan baunya pun telah menghilang. Yang Chen mulai memikirkan sebuah cara. Lagi pula, jika Bon Yin tiba-tiba muncul, itu akan menjadi sangat rumit baginya. Jika kau pikir bersembunyi akan membuatku mustahil menemukanmu, maka aku hanya bisa bilang kau terlalu naif, teriak Yang Chen. Dia perlahan-lahan menutupi tubuhnya dengan 3 api, lalu perlahan-lahan menyebarkannya. Ketika 3 apinya menyebar ke seluruh jangkauan ki iblis, dia tidak percaya tidak ada cara untuk mengeluarkan Bon Yin. Bab 1138 Su Yao dalam krisis. Namun, pemandangan yang mengejutkan segera terungkap saat 3 apinya telah menutupi area yang luas, menempati jangkauan ki iblis tetapi masih tidak dapat mendeteksi keberadaan bayangan kerangka. Yang Chen langsung menyadari kebenarannya. Bayangan kerangka ini tidak tersembunyi di dalam ki iblis. Jika tersembunyi di dalam ki iblis, 3 apinya akan menyebar seketika, tidak ada tempat yang tidak tersentuh, dan akan memaksa bayangan kerangka itu keluar. Alasan mengapa ia dipaksa keluar mungkin karena bayangan kerangka telah mengubah tubuhnya menjadi gugusan ki iblis. Secara sederhana, ki iblis ini adalah bayangan kerangka, dan bayangan kerangka adalah ki iblis ini. Iblis abadi ini memang memiliki kemampuan luar biasa. Ki iblis ini bukanlah tubuh fisik, jadi menargetkannya untuk diserang bukanlah tugas yang mudah. Yang Chen menggelengkan kepalanya. Hal yang paling krusial adalah, setelah berubah menjadi ki iblis, bayangan kerangka itu tampaknya tidak hanya memiliki kemampuan menghindar tetapi juga kekuatan menyerang yang sangat kuat. Teriakan dari bayangan kerangka bergema di dalam ki iblis. Hehe, sekarang kau tahu betapa kuatnya aku, bukan? Kemampuanmu tidak berguna melawanku. Bersiaplah untuk mati. Saat suara bayangan kerangka bergema, sejumlah besar ki iblis menyerbu langsung ke arah Yang Chen. Di dalam ki iblis ini, wajah-wajah hantu muncul, masing-masing dengan mulut menganga, mencabik-cabik Yang Chen. Yang Chen merasakan ancaman dalam ki iblis dan segera menghindar, mengetahui bahwa jika ia tersentuh olehnya, kemungkinan akan menimbulkan bahaya besar. 3 nyala apinya tidak berpengaruh pada ki iblis ini.
Ia takut kalau jurus petir dan jurus-jurus lainnya juga tidak akan banyak berpengaruh terhadap ki iblis ini karena serangannya tidak memberikan efek apapun terhadapnya. Melihat Yang Chen mundur saat ini, bayangan kerangka, Zhang Yang, tertawa keras, bocah, kemana kau mencoba melarikan diri? Bisakah kau melarikan diri seumur hidup? Terima saja takdirmu dan mati. Secara bertahap, ki iblis dari bayangan kerangka itu menyebar makin luas, meliputi area yang jauh lebih luas daripada sebelumnya. Titik kritisnya adalah bahwa ki iblis ini benar-benar telah berubah menjadi lengan raksasa, yang kemudian terjulur ke udara menuju Yang Chen. Tampaknya ingin menangkap Yang Chen dan membawanya kembali ke jangkauan ki iblis, menggunakannya untuk meremas Yang Chen hingga mati. Tentu saja, Yang Chen tidak mudah ditangkap, tetapi semakin agresif bayangan kerangka itu, semakin banyak tangan iblis yang terbentuk secara bertahap di dalam ki iblisnya, mencoba menangkap Yang Chen. Nak, kau sudah mati, kata bayangan kerangka itu dengan dingin. Benarkah? Kurasa tidak. Yang Chen melepaskan teknik gerakan petirnya, menghindari banyak lengan raksasa sambil bergumam pada dirinya sendiri. Hahaha, masih berani ngomong sembarangan. Bagaimana bisa kau menghadapiku? Si bayangan kerangka mencibir. Mendengar ini, mulut Yang Chen melengkung. Jika orang lain yang menghadapi bayangan kerangka ini, mereka benar-benar tidak akan punya cara, tetapi dia mungkin tidak sama. Dia langsung mengeluarkan labu bintang 9 miliknya. Saat labu ini terbentuk, Yang Chen mencabut sumbat labu dan langsung menyerap sejumlah besar ki iblis ke dalam labu tersebut. Labu bintang 9 dapat menyerap banyak zat yang mirip dengan ki sejati, seperti angin naga kabut hitam, yang sebenarnya terbentuk dari ki dan angin, sehingga dapat diserap oleh labu bintang 9. Prinsip yang sama berlaku untuk ki iblis ini, meskipun mirip dan berbeda dari angin naga kabut hitam. Ki iblis ini tidak akan disimpan dalam labu bintang 9 terlalu lama, terutama karena angin naga kabut hitam menyebabkan labu bintang 9 jatuh ke dalam kondisi tidak dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Namun, yang perlu dilakukan Yang Chen hanyalah menggunakan labu bintang 9 untuk menyerap semua ki iblis ini. Berapa lama ki iblis dapat bertahan di dalam labu karena ketidakmampuannya tidak relevan bagi Yang Chen. Karena bayangan kerangka itu sangat ingin berubah menjadi ki iblis, menyerapnya ke dalam labu bintang 9 secara alami akan membuatnya tidak memiliki cara lain. Dia hanya perlu menunggu sedikit lebih lama, dan yin kerangka akan mati di dalam labu bintang 9 karena metodenya sendiri. Skeleton yin jelas tidak menyangka Yang Chen memiliki trik seperti itu. Tubuhnya berubah menjadi ki iblis, bagian dari dirinya sendiri, dan ki iblis adalah kekuatannya. Sekarang ki iblis diserap, seolah-olah energi tubuhnya sedang ditarik pergi. Yang terpenting, kecepatan penyerapannya sangat cepat. Dalam sekejap mata, skeleton yin merasakan lebih dari setengah kekuatannya terkuras habis. Tidak, skeleton yin bereaksi tepat waktu, langsung berubah kembali ke bentuk fisik. Hanya setelah berubah kembali ke bentuk fisik, penyerapan labu bintang 9 berhenti. Namun, tidak dapat disangkal bahwa sejumlah besar energi yang diserap tadi tidak dapat dikembalikan lagi. Wajah skeleton yin kini dipenuhi kengerian, menatap Yang Chen lalu menatap labu 9 bintangnya. Ia meraung, "Nak, aku akan membuatmu membayar. Dengan kondisimu saat ini." Yang Chen menjawab dengan nada mengejek. Baru sekarang skeleton yin ingat bahwa sejumlah besar ki iblisnya telah diserap oleh Yang Chen. Baginya, ki iblis yang berubah adalah segalanya baginya. Sekarang, rentang hidupnya, kekuatannya, dan semua aspek lainnya telah sangat berkurang. Dengan kemampuannya saat ini, bagaimana dia bisa melawan Yang Chen? Pengungkapan ini membuat bulu kuduk skeleton yin merinding. Bukan orang bodoh, skeleton yin memutar tubuhnya, berusaha melarikan diri. Melihat ini, ekspresi Yang Chen berubah dingin, dan dia berteriak, mencoba melarikan diri. Tidakkah menurutmu sudah terlambat? Haiyin Immortal Demon, dengan jumlah besar ki iblis yang diserapnya, sangat lemah. Dengan kemampuan Yang Chen, bagaimana mungkin dia bisa membiarkan skeleton yin lolos? Gulma yang tidak dicabut akan tumbuh ketika angin bertiup. Yang Chen mengerahkan teknik gerakan petir, melintasi jarak dengan kecepatan ekstrim dan menghalangi jalan skeleton yin. Skeleton yin merasa ngeri saat 3 api Yang Chen turun dalam sekejap. Kemudian, tombak Hongyan muncul di tangan Yang Chen, disertai dengan gemuruh guntur dan kilat.
Tubuh skeleton Yin jatuh dari langit dan sepenuhnya berubah menjadi abu oleh 3 api tersebut. Sampai akhir hayatnya, skeleton Yin tidak pernah membayangkan Yang Chen akan menjadi lawan yang tangguh. Ia berpikir bahwa meskipun ia bukan tandingan Yang Chen, ia tidak akan terbunuh. Namun, hasilnya adalah ia bahkan tidak berhasil bertukar beberapa jurus dengan Yang Chen sebelum ditahan oleh Labu Bintang 9 dan terbunuh tanpa kemungkinan membalikkan keadaan. Setelah berhadapan dengan skeleton Yin, Yang Chen mengalihkan perhatiannya ke Su Yao. Kali ini, dia mengerahkan seluruh kemampuannya dan mengalahkan skeleton Yin dengan cepat. Namun, Su Yao jelas tidak secepat dia. Tentu saja, dia bukan tipe orang yang berpuas diri dengan hal-hal seperti itu. Sekarang, melihat Su Yao, ekspresinya menjadi serius karena situasi Su Yao secara keseluruhan jauh dari ideal. Dalam hal kekuatan individu, Su Yao tidak mungkin dikalahkan oleh serigala beracun, yang telah kehilangan kadal Yin-nya. Bahkan jika kadal yang milik serigala beracun sangat kuat, segel suci pemusnahan milik Su Yao tidak dapat diremehkan. Namun, masalahnya terletak pada fakta bahwa serigala beracun sangat takut pada Yang Chen. Begitu takutnya sehingga ketika dia dan skeleton Yin bekerja sama untuk menghadapi Yang Chen, dia telah memanggil beberapa iblis kekuatan raksasa untuk membantu. Iblis kekuatan raksasa ini berpura-pura bertarung dengan yang lain, menyelinap untuk membantunya pada saat-saat penting. Namun, serigala beracun tidak menyangka bahwa ia tidak akan bertemu Yang Chen, tetapi malah bertemu Su Yao terlebih dahulu. Awalnya ia berencana untuk segera melenyapkan Su Yao, tetapi siapa yang mengira bahwa Su Yao akan sangat sulit dihadapi, bahkan untuk menekannya. Pada akhirnya, kekalahannya hanya masalah waktu. Karena tidak punya pilihan lain, dia harus memanggil jebakan yang telah dia persiapkan sebelumnya. Tepat ketika Su Yao mengira dia akan menang, total 5 iblis kekuatan raksasa muncul. Bab 1139 tidak ada jalan keluar. Memiliki 1 atau 2 tidak akan membuat banyak perbedaan, tetapi 5 penuh adalah kekuatan yang luar biasa bagi seniman bela diri manusia biasa. Awalnya, kekuatan tempur ini dimaksudkan untuk dikerahkan di medan perang untuk menghancurkan manusia. Tetapi apapun yang terjadi, Dulang tidak mungkin menggunakannya untuk menghadapi individu. Hanya karena kekuatan Yang Chen yang mencengangkan, mereka telah mempersiapkan begitu banyak hal. Meskipun Su Yao sangat kuat, diserang oleh 5 iblis kekuatan raksasa sekaligus masih membuatnya tidak berdaya. Saat pertempuran dimulai, salah satu iblis kekuatan raksasa menyerang tubuhnya. Jangan meremehkan kekuatan satu iblis kekuatan raksasa, karena jika mereka tidak mengenai targetnya, itu tidak akan jadi masalah besar. Namun begitu mereka melakukannya, konsekuensinya akan jauh dari biasa. Su Yao dianggap cukup kuat untuk tidak langsung kalah. Dia masih bisa melawan 5 iblis kekuatan raksasa dan dulang untuk sementara waktu. Namun, itu tidak akan bertahan lama. Melihat Su Yao sekarang, auranya telah melemah drastis, darah mengalir dari sudut mulutnya, dan tubuhnya dalam kondisi menyedihkan. Su Yao mendengus marah, tidak pernah membayangkan bahwa dia akan berakhir dalam kesulitan seperti itu. Semua murid sekte wilayah utara saat ini terlibat dalam pertempuran sengit, jadi siapa yang akan memperhatikan kondisinya? Yang Chen juga berhadapan dengan musuh yang tangguh, dan dia khawatir hari ini peluangnya untuk bertahan hidup sangat tipis. Dia tahu betul kelicikan Dulang. Bahkan jika Yang Chen ingin mengalahkan iblis kekuatan raksasa sendirian, itu bukan sesuatu yang bisa dicapai dalam waktu singkat. Gadis, aku awalnya menyiapkan pasukan ini untuk memusnahkan teman manusiamu itu, tetapi kau malah harus menghalangi bencana ini untuknya. Kalau begitu, berhentilah bicara dan terima saja takdirmu dengan patuh. Dulang memandang Su Yao dengan merendahkan dari atas dan memberi isyarat dengan tangannya. Memahami niatnya, 5 iblis kekuatan raksasa tidak menunjukkan belas kasihan dan langsung mencoba membunuh Su Yao. Sambil menggigit bibirnya pelan, Su Yao tidak pernah menyangka nasibnya akan begitu menyedihkan. Namun, karena dia bukan wanita biasa dan berasal dari sekte bergengsi di Northern Territory, dia tidak mungkin mati dengan cara yang memalukan. Kalau aku mati, itu akan terjadi di tanganku sendiri. Kalian suku iblis terlarang yang menggunakan taktik licik untuk menyakitiku benar-benar tercela. Bahkan jika aku mengakhiri hidupku sendiri hari ini, aku tidak akan membiarkanmu membunuhku.
Su Yao mengambil keputusan dan mulai mengalirkan trukinya di telapak tangannya, bersiap untuk menghabisi dirinya sendiri. Tepat saat dia hendak bertindak, tekanan dahsyat tiba-tiba jatuh dari langit, menyebabkan tekanan mengerikan di bawah. Saat tekanan menurun, kelima iblis kekuatan raksasa tak dapat menahan diri untuk mundur dengan kasar. Dulang juga terkejut, dan saat melihat penguasa aura penindas itu, dia berseru, "Itu kamu." Orang yang muncul tidak lain adalah Yang Chen. Yang Chen segera turun tangan, "Nona Su, apakah Anda baik-baik saja? Di medan perang, kita tidak boleh menyerah pada diri kita sendiri sebelum waktunya. Kita harus percaya bahwa keajaiban bisa terjadi kapan saja." Mendengar perkataan itu, Su Yao malah tersipu malu, bukannya marah seperti biasanya. Namun, dia tetap menentangnya dan membalas, "Itu bukan urusanmu." Bagaimana mungkin Yang Chen berdebat dengan Su Yao? Melihat bahwa Su Yao tidak terluka parah, dia berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, tatapannya tertuju pada iblis kekuatan raksasa dan dulang. Ada 5 iblis kekuatan raksasa, ditambah iblis abadi itu. "Tuan Muda Yang, sebaiknya kita mundur sekarang." Alis halus Su Yao berkerut. "Saat ini kita berada di belakang iblis terlarang. Kemana kita bisa mundur? Nona Su, saat ini kita tidak punya jalan keluar. Aku, Yang Chen, hanya bisa berjuang untuk hidupku di sini." Yang Chen memiliki pandangan tegas di matanya, menenangkan posisinya, dan mencengkeram tombak Hongyan dengan erat. Dia tidak ingin menginjak paku ini, tetapi tidak ada jalan keluar sekarang. Bagian belakang tidak menawarkan jalan keluar, jadi mundur adalah hal yang tidak masuk akal. Selain itu, misi tim penyerang kejutan mereka sangat sulit dan menghalangi pilihan untuk mundur. Terlebih lagi, dia dan Dulang ditakdirkan untuk pertarungan hidup dan mati. "Yang, serigala beracun meraung, kau muncul di sini, mungkinkah skeleton Yin adalah?" "Benar sekali, dia sudah mati." Nada bicara Yang Chen dingin. Su Yao sangat terkejut, Yang Chen benar-benar berhasil menghadapi iblis abadi dengan cepat. Mendengar bahwa Yang Chen telah berhadapan dengan iblis abadi, wajah kelima iblis kekuatan raksasa berubah drastis. Klan iblis larangan juga makhluk hidup, mereka memiliki emosi, dan mereka tahu apa itu rasa takut. Poisonous Wolf tahu bahwa para iblis kekuatan raksasa itu takut, dia mendengus, "Yang, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu telah memecahkan skeleton Yin, semuanya baik-baik saja. Kamu tetap akan mati hari ini." "Mati? Poisonous Wolf, kau tidak bisa membunuhku saat kau berada di puncak, dan aku bahkan merebut seekor Yin Lizard darimu. Apa, kau pikir satu Yin Lizard tidak cukup dan ingin memberiku yang lizardmu juga?" Yang Chen tertawa. Tawanya membuat darah di tubuh serigala beracun bergejolak, dan dia tampak siap untuk melawan Yang Chen sampai mati. Serigala beracun berkata dengan marah, "Serang, bunuh keduanya." Kelima iblis kekuatan raksasa itu tidak ragu-ragu dan mengambil tindakan satu demi satu, tentu saja, kekuatan mereka tidak perlu disebutkan. Hanya melihat Lin Hao bertarung melawan 2 iblis kekuatan raksasa, jelas bahwa ketika jumlah mereka lebih banyak, itu tidak semudah 1 tambah 1. Ketika 5 dari mereka menyerang bersama, kekuatan gabungan mereka bahkan lebih kuat. Dengan serigala beracun yang mengendalikan kadal yang di belakangnya, Yang Chen tidak dapat menahan senyum getir di dalam hatinya. Ia harus mengakui bahwa saran Su Yao untuk mundur terlebih dahulu adalah hal yang baik. Sayangnya, dia tidak punya pilihan lain selain bertarung dengan seluruh kekuatannya. Melihat kedatangan 5 setan kekuatan raksasa, Yang Chen menghentakkan kakinya dengan langkah yang ganas. Dia memegang tombak Hongyan di tangannya dan menghadapi setan kekuatan raksasa yang mendekat dengan sapuan tombak horizontal. Gaya gunung runtuh. Kekuatan mountain collapsing style diperlihatkan sepenuhnya. Di dataran tinggi, lapisan udara beriak, diikuti oleh bumi yang retak inci demi inci, menyebar hingga beberapa ratus zang, bahkan ribuan zang sebelum berhenti. Beberapa iblis kekuatan raksasa di tanah semuanya terkena dampaknya, namun saat dampaknya mencapai titik kritis, serigala beracun tiba-tiba menyerbu keluar, dan kadal yang membuka mulutnya, memakan semua kekuatan yang tersisa dari jurus runtuhnya gunung, sehingga tidak dapat mencapai kekuatan penuhnya. Yang Chen diam-diam menggertakkan giginya, serigala beracun ini masih sangat merepotkan bahkan dengan hanya 1 kadal yang. Serigala beracun berteriak, "Yang, hari ini adalah hari kematianmu. Ingin membunuhku. Kalian tidak cukup kuat."
Saat Yang Chen berbicara, dia tiba-tiba membuka tutup labu bintang 9, dan segera, lapisan ki iblis menyembur keluar. Di dalam ki iblis terdapat banyak wajah hantu, itu sebenarnya teknik yang diserap Yang Chen dari skeleton yin. Awalnya, Yang Chen mengira labu bintang 9 akan sulit digunakan lagi selama setengah tahun, tetapi ki iblis berbeda dari ki sejati dan dia tidak berencana untuk menyimpannya terlalu lama. Jadi dia menggunakannya dengan paksa dan menemukan bahwa efeknya tidak mengecewakan. Serigala beracun bermaksud membiarkan kadal yang membuka mulutnya untuk menelan teknik yang digunakan Yang Chen, tetapi ketika dia melihat bahwa itu adalah ki iblis, bahkan serigala beracun sendiri terkejut, karena kadal yang tidak memakan ki iblis. Tidak bagus, ini adalah teknik skeleton yin, keluar dari sana. Poisonous Wolf mencoba memperingatkan mereka. Namun, saat ia memperingatkan mereka, semuanya sudah terlambat. Ki iblis menghilang, dan meskipun wajah-wajah hantu yang banyak itu tidak terlalu mengancam Yang Chen, mereka membantunya, menyerang 5 iblis kekuatan raksasa dengan gigitan yang ganas. Bab 1140 Kaisar Iblis beraksi. Yang Chen tidak terburu-buru menghadapi 5 iblis kekuatan raksasa, dia tahu itu tidak akan menjadi pertempuran cepat. Kuncinya adalah fokus pada serigala beracun. Jika Poisonous Wolf bekerja sama dengan 5 iblis kekuatan raksasa dengan bantuan kadal yang, bahkan dia akan mengalami kesulitan. Jadi dia menggunakan ki iblis untuk menunda iblis kekuatan raksasa dan memutuskan untuk menghadapi Poisonous Wolf terlebih dahulu. Rupanya, Poisonous Wolf melihat niat Yang Chen dan merasa takut. Kedua kadalnya, ketika mereka berdua hadir, belum tentu sebanding dengan Yang Chen. Sekarang, hanya tersisa satu kadal, jadi kekuatannya sangat berkurang. Bagaimana ia bisa menahan Yang Chen? Dengan pemikiran ini, serigala beracun segera berbalik untuk melarikan diri, dan kecepatannya tidak secepat sebelumnya. Meskipun Poisonous Wolf cepat, ia masih kalah di depan Yang Chen. Yang Chen telah membuat beberapa persiapan untuk serangannya kali ini. Ketika dia melihat Poisonous Wolf melarikan diri dengan tergesa-gesa, dia mengeluarkan beberapa spirit talisman. Salah satu jimat berubah menjadi angin sepoi-sepoi di bawah kakinya, yang bersama dengan sayapnya dan teknik gerakan petir, langsung mengejar serigala beracun. Jimat lainnya terbakar satu demi satu, berubah menjadi lapisan kain air seperti air terjun, yang jatuh dari langit dan menghalangi jalan serigala beracun. Sialan! Ketika Poisonous Wolf melihat jalannya terhalang oleh air terjun, dia mengendalikan Yang Lizard untuk segera menyerapnya. Tepat saat Poisonous Wolf tengah fokus menyerap air terjun, sambaran petir yang mengerikan menyambarnya. 24 guntur pemusnahan. Yang Chen tidak memberi Poisonous Wolf sedikit pun ruang untuk bernapas. Memanfaatkan fokusnya pada air terjun, ia segera menggunakan teknik 24 Thunder Annihilation. Kini, Poisonous Wolf tidak punya waktu untuk mengurus hal lain lagi dan langsung terkena 24 Thunder Annihilation. Ah! Serigala beracun menjerit kesakitan, penderitaannya bergema di udara. Melihat ini, Yang Chen langsung mendekati serigala beracun dan meluncurkan tombak Hongyan-nya dengan ki sejati yang terkumpul, meriam pemecah gunung. Kekuatan meriam dilepaskan dengan sempurna, langsung mengenai Poisonous Wolf yang telah terkena 24 guntur pemusnahan. Meskipun dia belum mati, dia tidak dapat segera pulih, apalagi menahan meriam pemecah gunung milik Yang Chen. Kekuatan Mountain Breaking Cannon menyebar seketika, dengan Poisonous Wolf sebagai pusatnya. Dengan ledakan keras, badai bergema di sekitar. Ketika debu mengendap, tubuh Poisonous Wolf telah hancur total, hanya menyisakan Yang Lizard yang panik di udara. Serigala beracun telah musnah sepenuhnya. Setelah membunuh Poisonous Wolf, Yang Chen menghela napas lega. Sekarang Skeleton Yin dan Poisonous Wolf telah ditangani, klan iblis larangan telah kehilangan pemimpin mereka, sehingga lebih mudah untuk menangani mereka. Namun sebelum menangani permasalahan di masa mendatang, ia perlu menangkap kadal yang terlebih dahulu. Dengan mengingat hal ini, Yang Chen meraihnya dengan kuat dan berteriak, "Datanglah padaku." Hanya memiliki kadal yin saja sudah membantu tetapi terbatas. Jika dia bisa menangkap kadal yin dan yang, maknanya akan berbeda. Yang Chen akan senang sekali, maka ia pun segera berusaha menangkap si kadal yang. Tepat saat dia hendak mengambil tindakan, tiba-tiba, retakan mengerikan muncul di udara. Retakan itu semakin membesar, dan kemudian,
telapak tangan besar tiba-tiba menamparkan ke arah Yang Chen. Tidak bagus. Wajah Yang Chen berubah drastis. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dia tahu bahwa jika dia ditampar seperti ini, dia pasti akan mati. Kekuatan yang terkandung dalam telapak tangan ini terlalu mengerikan. Untungnya, telapak tangan ini tampaknya tunduk pada beberapa kendala spasial, jadi kecepatannya tidak terlalu cepat, dan jarak yang bisa diulurkannya terbatas. Yang Chen mundur puluhan kaki, dan telapak tangan itu telah mencapai batasnya, tidak dapat melukai Yang Chen lagi. Bocah nakal, berani menargetkan kadal kembar Yin yang milikku. Hah, kadal Yin sudah pergi, pasti kau, bocah, yang mengambilnya. Bocah, mati. Pemilik tangan itu hanya melihat satu kadal dan langsung menjadi marah. Retakan itu benar-benar membesar, dan telapak tangannya menembus batas kekuatannya, meraih Yang Chen. Tidak bagus. Raut wajah Yang Chen langsung berubah, dia tidak menyangka telapak tangannya bisa meregang lebih panjang lagi. Terlebih lagi, kecepatannya sangat mencengangkan, bahkan melampaui teknik gerakan petir milik Yang Chen. Tepat saat Yang Chen hendak menggunakan kartu truf lainnya, perubahan tiba-tiba terjadi, dan sebuah suara yang familiar bergema. Kaisar Iblis Sieluo, beraninya kau mengulurkan tangan iblismu ke medan perang alam bela diri bumi, hari ini, aku akan memotong salah satu tangan iblismu. Mendengar suara itu, pemilik telapak tangan itu jelas-jelas ketakutan, dan berkata dengan gentar, Bai Yudi, kau berani menghentikanku, kau yang minta ampun. Saat mereka berbicara, tangan raksasa yang mencoba meraih Yang Chen tiba-tiba terputus oleh kekuatan tak terlihat. Kemudian, celah ruang itu menyembuhkan dirinya sendiri, kembali ke keadaan semula, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pada saat ini, Yang Chen berkeringat dingin, tidak mengerti mengapa, tetapi dengan kebijaksanaannya, dia dengan cepat menebak sebagian besar detailnya. Barangkali, pemilik asli kadal kembar Yin yang ini bukanlah serigala beracun, melainkan iblis terlarang yang bernama Kaisar Iblis Sieluo. Kaisar Iblis Sieluo ini kemungkinan besar merasakan bahwa kadal yang akan ditangkap, jadi dia merobek ruang dengan satu tangan, mencoba menghentikan Yang Chen. Namun, yang membuat Yang Chen bingung adalah, mengapa Kaisar Iblis Sieluo tidak muncul ketika aku menangkap kadal Yin terakhir kali. Setelah berpikir sejenak, Yang Chen mengerti bahwa terakhir kali dia tidak membunuh serigala beracun. Mungkin Kaisar Iblis Sieluo telah menetapkan larangan pada serigala beracun. Jika serigala beracun mati, dia dapat langsung merasakannya, lalu mengambil kadal kembar Yin yang untuk mencegahnya jatuh ke tangan orang lain. Sayangnya, rencana Kaisar Iblis Sieluo tidaklah sempurna. Dia tidak pernah menyangka Yang Chen akan mengambil kadal Yin tanpa membunuh serigala beracun yang beruntung itu. Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih kepada senior Bai Yudi. Kalau bukan karena campur tangan Bai Yudi yang tepat waktu, aku mungkin benar-benar akan jatuh di sini hari ini. Yang Chen mendesah tanpa henti. Kekuatan Kaisar Iblis ini benar-benar mengerikan. Merentangkan jangkauannya di medan perang, hanya dengan satu tangan saja sudah begitu kuat sehingga membuat Yang Chen merasa tidak berdaya. Dengan mengingat hal ini, Yang Chen melihat ke kejauhan, kadal yang sudah pergi. Sepertinya ia dibawa pergi oleh Kaisar Iblis Sieluo sebelum lengannya terputus. Baiklah, mendapatkan satu kadal Yin sudah cukup bagiku. Mengenai kadal yang diambil oleh Kaisar Iblis Sieluo, aku akan mengurusnya nanti. Saat Yang Chen berbalik, pada saat yang sama, 5 iblis kekuatan raksasa juga menepis gangguan dari Ki Iblis Yin kerangka dan berbalik untuk menghadapi Yang Chen. Namun, mereka takut dengan tindakan Yang Chen membunuh serigala beracun dan masalah yang melibatkan pertempuran Kaisar Iblis. Pemimpinnya sudah meninggal. Kita akan melawannya sampai mati. 5 iblis kekuatan raksasa menyerang Yang Chen dengan panik. Su Yao, di sisi lain, hanya menonton dari kejauhan, sangat terkejut. Dia tahu dia telah kalah, sepenuhnya. Yang Chen tidak hanya dengan cepat mengalahkan skeleton Yin, tetapi juga dengan cepat membunuh Poisonous Wolf di bawah pengepungan 5 Giant Strength Demons. Dia bahkan tidak dapat menemukan alasan untuk dirinya sendiri. Tentu saja, dia tidak berpikiran sempit. Melihat Yang Chen membunuh serigala beracun, dia tahu apa yang harus dia lakukan sekarang. Sekarang klan iblis larangan tidak memiliki pemimpin, kedua pemimpin iblis sudah mati. Begitu berita ini tersebar, klan iblis larangan pasti akan runtuh. Tidak sulit bagi Su Yao untuk menyebarkan berita ini.
Dia memasukkan truki ke tenggorokannya dan berteriak, kedua pemimpin iblis telah dikalahkan oleh Yang Silin kita sendiri. Apakah kalian para iblis larangan belum siap untuk menyerah? Mereka yang tidak tunduk akan dibunuh tanpa ampun. Tentu saja, dia tidak bisa berharap klan iblis larangan benar-benar takut dan memilih untuk menyerah. Yang dia inginkan hanyalah menciptakan dampak dan menakut-nakuti iblis larangan ini. Meskipun dia tidak berbicara bahasa iblis, dia yakin bahwa seseorang akan memahaminya dan menerjemahkan kata-katanya. Bab 1141 Kedatangan Kaisar Agung. Yang Chen tidak hanya dengan cepat mengalahkan skeleton Yin, tetapi dia juga dengan cepat membunuh Poisonous Wolf saat dikelilingi oleh 5 iblis kekuatan raksasa. Dia bahkan tidak dapat menemukan alasan untuk dirinya sendiri. Tentu saja, dia tidak berpikiran sempit. Melihat Yang Chen mengalahkan Poisonous Wolf sekarang, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Sekarang klan iblis larangan tidak lagi memiliki pemimpin, dengan terbunuhnya 2 pemimpin iblis, sudah pasti kekalahan mereka akan seperti gunung yang runtuh begitu berita ini tersebar. Bagi Su Yao, tidak sulit untuk menyebarkan berita ini. Dia mengisi tenggorokannya dengan truki dan berteriak, kedua pemimpin iblis telah dikalahkan oleh manusia kita, Yang Silin. Jika kalian para iblis tidak segera menyerah, tidak akan ada belas kasihan bagi mereka yang tidak menyerah. Tentu saja, dia tidak bisa berharap klan iblis larangan benar-benar takut dengan kata-katanya dan memilih untuk menyerah. Dia ingin memengaruhi mereka, menakut-nakuti iblis-iblis ini dengan kata-katanya. Meskipun dia tidak mengerti bahasa klan iblis larangan, dia yakin bahwa seseorang akan memahaminya dan menerjemahkannya. Seperti dugaannya, saat klan iblis larangan mendengar kata-katanya, banyak iblis langsung menjadi kacau, dan banyak dari mereka terkejut saat mengetahui bahwa Skeleton Yin dan Poisonous Wolf memang telah pergi. Pemimpin Skeleton Yin dan Poisonous Wolf sudah pergi. Mereka semua telah menghilang. Berita itu menyebar dengan cepat, dan hilangnya kedua pemimpin itu secara bertahap berubah menjadi kejatuhan mereka. Seluruh klan iblis larangan kehilangan keberanian mereka sejenak, menjadi tidak terorganisir dalam sekejap. Klan iblis larangan yang tidak memiliki pemimpin hampir tidak dapat berkumpul lagi untuk sementara waktu. Tanpa kekuatan utama mereka, mereka pasti akan bersikap pasif. Dalam sekejap mata, setidaknya 30% iblis terbunuh di medan perang. Serangan dari dalam dan luar langsung melilit para iblis bagaikan pangsit, membuat mereka mustahil untuk mundur sejak awal. Untungnya, Raja Iblis Pedang Harimau, yang berada di bawah komando serigala beracun, dengan bijak mengumpulkan kekuatan banyak iblis lainnya dan secara paksa membuka celah dalam pengepungan Sekte Wilayah Utara, bergegas keluar. Meskipun murid-murid Sekte Wilayah Utara banyak jumlahnya, mereka masih agak kalah dibandingkan dengan pasukan iblis. Di bawah kepemimpinan kuat Raja Iblis Pedang Harimau, Sekte Wilayah Utara harus membiarkan mereka mundur sementara. Namun, meninggalkan tempat itu jelas ada harganya. Pasukan manusia yang mengejar mereka terus membunuh mereka tanpa henti. Para iblis yang dipimpin oleh Raja Iblis Pedang Harimau yang melarikan diri hanyalah sebagian dari seluruh klan. Untuk sementara waktu, seluruh klan iblis larangan menjadi benar-benar kacau. Selain kelompok yang dipimpin oleh Raja Iblis Pedang Harimau, mereka semua bertarung sendiri-sendiri, dengan yang mati terbunuh dan yang terluka-terluka. Yang Chen melawan 5 iblis kekuatan raksasa sendirian, mengurangi tekanan di medan perang. Su Yao terkesima dengan pemandangan ini, karena, bahkan saat berhadapan dengan 5 iblis berkekuatan raksasa, Yang Chen tidak kalah. Sebaliknya, ia menunjukkan kekuatan ilahinya dan seorang diri menekan 5 iblis berkekuatan raksasa. Jika pertarungan dilanjutkan, akan ada 2 hasil. Pertama, kelima iblis kekuatan raksasa itu akan mati. Kedua, Yang Chen akan melarikan diri. Su Yao dapat mengatakan dengan pasti bahwa kelima iblis kekuatan raksasa itu tidak akan dapat membunuh Yang Chen dalam keadaan apapun. Terlalu luar biasa, hanya itu kalimat yang muncul di benaknya. Dia telah melihat para jenius teratas dari keluarga kerajaan, tetapi dia merasa hanya sedikit yang bisa menandingi Yang Chen. Memang, bukan tugas yang mudah bagi Yang Chen, yang telah menggunakan meriam gunung runtuh sekali, untuk mengalahkan 5 iblis kekuatan raksasa dalam waktu singkat. Namun, jika diberi waktu, ia masih bisa mengalahkan mereka. Sebagai perbandingan, kelima iblis kekuatan raksasa itu jauh lebih tidak cerdas.
Dia hanya perlu menggunakan sedikit trik untuk melenyapkan satu iblis kekuatan raksasa terlebih dahulu. Pada saat ini, Yang Chen menggunakan 3 api untuk menahan 3 iblis kekuatan raksasa, lalu sengaja memancing satu iblis untuk menghadapinya sendirian. Berurusan dengan satu orang jauh lebih mudah. Hancurkan aku. Pada saat ini, Yang Chen menggunakan jurus runtuh gunung. Begitu jurus itu mendarat, jurus itu langsung menyelimuti seluruh iblis kekuatan raksasa. 24 guntur pemusnahan. Di bawah kekuatan mengerikan Yang Chen, iblis kekuatan raksasa mencoba melawan, tetapi tidak berhasil. Pada akhirnya, ia terbunuh oleh serangan mematikan Yang Chen yang berurutan. Setelah melenyapkan satu iblis kekuatan raksasa, Yang Chen segera menargetkan 4 lainnya. 3 apinya dapat dengan mudah menahan 3 iblis kekuatan raksasa secara bersamaan. Sambil menahan 3 iblis, ia dengan mudah menyingkirkan satu iblis. Sekarang, setelah satu terjatuh, hanya 4 yang tersisa, dan itu jauh lebih mudah baginya. Yang Chen tertawa keras dan menyerang lagi, membunuh iblis kekuatan raksasa kedua. Sekarang setelah dia membunuh 2, 3 sisanya tidak sebanding dengannya. Mereka semua tewas di bawah serangan Yang Chen. Kelima iblis kekuatan raksasa dimusnahkan. Su Yao menyaksikan kejadian ini, dan meskipun dia sudah siap, dia masih terkejut dan menatapnya dengan mata terbelalak. Yang Chen benar-benar melakukannya. Dia bertarung 1 lawan 5 dan mengalahkan 5 iblis kekuatan raksasa. Rekor yang mengerikan ini memang mencengangkan. Nona Su, apakah Anda sudah sedikit pulih? Yang Chen bertanya sambil tersenyum. Saat dia bertanya, wajahnya tampak agak pucat karena pertempuran sebelumnya telah menghabiskan banyak trukinya. Meskipun dia memiliki truki bawaan, konsumsi truki yang terus-menerus dalam pertempuran masih membuatnya merasa sedikit kewalahan. Su Yao menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya sudah cukup pulih. Tuan Muda Yang, sekarang pasukan manusia kita telah menang, kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menciptakan terobosan di medan perang alam bela diri bumi, dan menerobos pertahanan klan iblis larangan. Aku juga punya ide yang sama. Yang Chen mengangguk dan setuju. Pada saat ini, pasukan manusia penuh dengan semangat juang. Para prajurit alam bela diri bumi yang tangguh mengejar klan iblis larangan, dan hanya dalam waktu singkat, mereka menaklukkan medan perang musuh dan menduduki wilayah mereka. Klan iblis larangan tidak punya pilihan selain mundur dari medan perang alam bela diri bumi dan mencoba mengkonsolidasikan garis belakang mereka. Sementara itu, para prajurit manusia di medan perang alam bela diri bumi mengejar sampai ke garis belakang klan iblis larangan dan melancarkan babak pertempuran baru. Namun, pertempuran segera dihentikan. Tak lama kemudian, aura yang kuat turun ke medan perang. Pertama, muncullah prajurit alam bela diri surga, diikuti oleh beberapa kaisar agung. Bukan hanya kaisar manusia dan prajurit alam bela diri surga saja, tetapi banyak kaisar iblis dari klan iblis larangan juga muncul, menduduki seluruh medan perang. Namun, kedua belah pihak memiliki suasana hati yang berbeda. Para kaisar agung di pihak manusia jelas lebih gembira, sementara beberapa kaisar iblis dari klan sihir terlarang mengerutkan kening dan tampak sangat khawatir, melihat banyaknya iblis terlarang alam bela diri bumi dan tampak seperti akan kehilangan kesabaran. Kaisar Agung. Salam untuk Kaisar Agung. Setiap prajurit alam bela diri bumi dari sisi manusia dengan hormat menyapa Kaisar Agung saat mereka melihat mereka. Yang Chen juga dengan hormat menyapa mereka. Saat melakukannya, dia melihat bahwa sekarang ada lebih banyak Kaisar Agung manusia, jumlahnya telah meningkat dari 5 menjadi 9. Ada desas-desus bahwa Sekte Wilayah Utara memiliki sekitar 3 Kaisar Agung. Aku tidak menyangka akan ada sebanyak 4. Dan mereka semua tiba sekaligus. Yang Chen menarik napas dalam-dalam.